ada seorang sosiolog, ya, dia kepala kantor Voorinlandzaken, ya, kantor urusan pribumi di Hindia Belanda, namanya Christian Groenje. Beliau inilah yang pertama kali memberikan definisi terhadap umat Islam Indonesia di dalam buku Islam van Nederland ini. Ya, jadi Islam di Hindia Belanda atau Islam di Indonesia. Ya, beliau mendefinisikan Islam di Indonesia ini sebetulnya Islam permukaan aja, Islam topeng. Ya, permukaannya Islam, topengnya Islam, tapi dalamnya penuh dengan praktek-praktek dari agama-agama kuno. Hari ini kita bicara soal NU, yaitu dalam aspek pengembangan aswaja dan dalam pengembangan tentang kesejarahan. Jadi sebetulnya pendefinisian NU sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru muncul belakangan. Ya. Jadi Islam yang muncul di Indonesia ini ratusan tahun itu tidak diberi definisi, tidak diberi nama. Ya. Orang hanya menjalankan amaliyah keislaman, ya, pengembangan ilmu-ilmu keislaman itu tanpa menyebutkan namanya. Bahwa kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum ketemu kita. Ya. Ada satu naskah yang menyatakan bahwa orang Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, penganut Imam Syafi'i, dan itu pendefinisian baru belakangan. Yang jelas dari aspek sejarah kita tahu bahwa pasca runtuhnya Mojopahit itu terjadi perubahan yang luar biasa, yang luar biasa. Dalam arti perubahan ini bukan perubahan menghabisi yang lama, tetapi mengubah dari yang lama itu ke arah yang baru yang lebih dinamis. Misalnya dalam segi pendidikan, itu zaman Mojopahit itu sudah ada lembaga pendidikan model padepokan, model asrama, model dukuh, model peguruan. Nah, ternyata yang berkembang itu model dukuh, ya, itu ini dikembangkan dan diberi nama pesantren. Tapi sebetulnya aslinya ini dukuh. Ya, itu kita bisa baca nanti dalam kitab Silakrama yang Wiku Prati Sancaya. Oh, sistem belajarnya itu seperti ini. Adabnya murid terhadap guru seperti ini, kehidupannya seperti ini. Wah, itu pesantren ini ternyata. Dikembangkan itu. Ya, jadi ada dua pengembangan antara intelektual dan kemudian kolbu. Yang mereka sebut ini nalar dan kemudian yang satu kawruh. Ini yang kemudian ketika di pesantren itu disebut tarbiyah wa taklim. Ya, tarbiyah itu pengembangan, tarbiyah pendidikan, dan taklim itu intelektual pengajaran. Ini ternyata berkembang di situ. Muncul pesantren-pesantren, jumlahnya luar biasa besar. Setelah itu kita bisa melihat dari aspek sastra. Ya, di zaman Mojopahit itu ada sastra genre kakawin dan kidung. Ini yang kakawin ini sangat rumit karena banyak sisipan naskah kawya Sansekerta. Nah, kemudian ini tiba-tiba muncul genre sastra baru, tembang gede. Ya. Ini juga masih rumit tapi sudah bisa dipahami banyak orang. Muncul tembang tengahan, muncul lagi mocopat, ya, atau tembang alih. Nah, ini semua
bermuatan Islam, ya. Mulai naskah suluk, ya, naskah serat, naskah babat dan seterusnya itu sudah Islam. Terjadi juga saat itu perubahan kalender, ya. Terjadi perubahan kalender. Jadi ini yang perlu dicatat bahwa kalender zaman dulu itu sangat berbeda. Ya. Orang yang sebelumnya mengenal hitungan hari itu Radite, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Sanisara, tiba-tiba mengenal kata-kata nama hari itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berubah. Bulan-bulan yang sebelumnya, oh ini bulan Srawana, bulan Badra, bulan Aswina, bulan Kartika. Tahu-tahu Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir berubah. Perhitungan kalender ini sehari-hari tahu-tahu berubah. Ya, ini masa akhir Mojopahit ini nanti kita bisa melihat, loh kok terjadi perubahan seperti ini gitu. Ya. Ini nanti termasuk teknologi pembikinan kapal macam-macam itu berlanjut sampai zaman Demak. Ya, termasuk kemampuan zaman Mojopahit membuat meriam-meriam dan bedil-bedil itu dikembangkan di era Demak. Ya, dengan membuat meriam ukuran yang lebih besar, ya, dan kemudian diperdagangkan. Dan kemudian setelah itu muncul, ya, tradisi-tradisi yang sebelumnya tidak ada. Ya. Misalnya peringatan orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, dan 1000 hari. Ini zaman Mojopahit tidak ada. Ada tradisi sedekah bumi itu juga nggak ada zaman Mojopahit. Ya. Kemudian ada tradisi Lebaran. Ya. Lebaran itu 2 kali. Ya. Ada Idul Fitri, ada Lebaran ketupat. Itu baru semuanya. Ya. Munculnya ketupat itu juga baru bentuk begitu itu. Ya. Ada larung laut macam-macam itu semua baru. Ada sekaten, nanti grebek suro, maulid, ada wayang macam-macam. Ya. Itu baru muncul zaman Islam. Jadi ini yang kita pahami seperti itu. Jadi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa pernah memperbincangkan perbedaan-perbedaan. Jadi ya sudah, semuanya seperti itu. Dan ini menunjukkan sebetulnya ini kelanjutan daripada semangat, ya, daripada orang-orang Mojopahit di dalam menegakkan kekuasaan. Karena di Mojopahit itu konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sudah memang benar. Ya. Itu jadi prinsip. Sekalipun di dalam Sutasoma itu kan istilah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa itu kan untuk menyatukan agama, bahwa sebetulnya Siwa maupun Buddha itu sama hakikatnya, satu bukan 2. Ya, itu. Tapi di dalam praktek kehidupan bernegara itu kebinekaan itu menjadi keniscayaan dalam kebijakan Mojopahit. Satu saat dalam pemerintahan itu sebegini, tiap agama itu dihargai, ya, oleh negara. Itu sebabnya di dalam Mojopahit itu ada 4 hakim tinggi yang merangkap menteri agama. Jadi menteri agamanya itu ada 4. Yang pertama Dharma Diaksa Kasaiwan. Itu hakim tinggi sekaligus menteri agama yang ngurusi orang-orang yang beragama Hindu Siwa. Yang kedua ada Dharma Diaksa Kasogatan. Ini hakim tinggi merangkap menteri agama yang ngurusi orang-orang beragama Buddha. Setelah itu ada Menteri Herhaji, ya, yang mengurusi orang-orang penganut Karsian, ya, maupun agama-agama lokal. Ya, agama lokal itu seperti Kapitayan, Sunda Wiwitan, ya, Kaharingan, macam-macam itu. Itu ada yang mengurusi sendiri.
Dan yang keempat, ada yang disebut Raja Pandita, yaitu hakim tinggi merangkap menteri agama untuk mengurusi orang-orang yang beragama Islam. Jadi dulu menteri agamanya sampai 4. Kenapa? Ya masing-masing diurusi oleh negara. Ya. Jadi tidak ada terjadi konflik macam-macam itu. Nah ini perbedaan itu dihargai betul. Nah, kemudian kita lihat ulama-ulama yang kita kenal dengan nama Wali Songo itu. Mereka adalah keluarga kerajaan Mojopahit. Keluarga kerajaan. Jadi jangan digambarkan Wali Songo itu seperti dewan dakwah begitu. Kemudian dakwah Islam macam-macam, enggak begitu. Ya, mereka itu bangsawan-bangsawan dari keluarga kerajaan Mojopahit. Nah, itu prinsip-prinsip mereka tetap mengikuti Mojopahit. Ya. Jadi terbuka terhadap kebinekaan. Yang penting kita itu satu bersatu. Ya. Itu sebabnya semangat Mojopahit untuk menghargai perbedaan itu sudah kita lihat. Jadi misalnya orang-orang di wilayah Jawa itu dalam hal hukum menggunakan hukum positif, ya, yang menganut kitab KUHP yang disebut Kudara Manawa Dharma Sastra. Itu satu hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana dan perdata. Ya. Jadi itu aturan-aturan ada semua di situ. Itu khusus untuk orang-orang yang tinggal di wilayah Jawa, ya. Terutama yang di sekitar ibu kota. Ya. Jadi kalau berdasar KUHP Kudara Manawa, seorang pencuri yang melakukan pencurian terhadap benda senilai 25 keping uang perak, hukumannya potong tangan. Ya. Jadi itu KUHP Mojopahit. Siapa mencuri, potong tangan. Kalau mencuri sampai di atas 200 keping uang perak, ya itu sudah bukan mencuri lagi itu. Ya. Maka hukumannya ya dihukum mati dia. Ya, dipenggal, kemudian harta kekayaannya dirampas oleh negara. Itu ada aturan seperti itu. Jadi memiskinkan koruptor atau pencuri besar itu sudah dikenal di zaman Mojopahit. Seorang yang melakukan pembunuhan itu juga akan dijatuhi hukuman bunuh. Seseorang melakukan perzinahan, hukumannya juga hukuman bunuh. Ya. Dan yang unik ya, ada di KUHP Mojopahit di Kudara Manawa itu, jika seorang perempuan melakukan hubungan dengan sesama perempuan, dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Jadi LGBT itu zaman Mojopahit dihukum mati. Gitu. Jadi, tapi untuk di daerah di luar Jawa, di kerajaan-kerajaan yang sudah memiliki hukum adat, suku-suku itu sudah punya hukum adat. Ya silakan digunakan hukum adatnya. Ya, tidak harus mengikuti hukum Kudara Manawa Mojopahit. Itulah sampai Mojopahit berakhir, ya nggak ada penyeragaman hukum itu. Di daerah-daerah hukum adat masih tetap ada. Cara-cara berpakaian orang wilayah di luar Mojopahit nggak harus sama dengan pakaiannya orang Mojopahit. Silakan kamu. Itulah keragaman yang dijaga dan nggak pernah berubah. Dan rupanya ini yang diikuti oleh para penyebar Islam saat itu, semangat itu. Ini yang nanti dipelajari oleh para pendiri perintis kemerdekaan ini, ya, Mojopahit. Kenapa? Pada awal abad 19 itu naskah-naskah Mojopahit sudah banyak ditemukan, ya. Sudah mulai banyak ditulis, sudah mulai banyak, dan itu bisa dipelajari. Nah itulah kemudian muncul keislaman yang diamalkan oleh masyarakat
itu yang dengan cara yang khas tadi, ya. Jadi mengenal ada selamatan, ada macam-macam, ya. Itu perkembangan dari Islam sejak awal Majapahit sampai beralih ke zaman Wali Songo. Ya. Jadi munculnya naskah-naskah suluk itu menunjukkan, tasawuf berkembang lebih kuat ini sebetulnya di masa awal Islam itu. Ya, kenapa? Naskah-naskah suluk itu muncul begitu luar biasa banyaknya, dan itu menunjukkan berbagai macam aliran, sampai dari paham wujud dia itu ada semua di situ. Nah, ini sampai ratusan tahun diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa masalah. Sampai kemudian muncul perempat akhir abad 18, muncul gerakan pan-islamis, ya, yaitu gerakan pembaharuan yang dimotori Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Yang ini kemudian menyatakan pan-Islam, bahwa umat Islam harus bersatu di seluruh dunia. Kenapa? Ya, umat Islam sudah terlalu terkotak-kotak oleh lokalitas, oleh tradisi, akhirnya rusak. Ya. Tidak ada persatuan. Itu sebabnya umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Kitabullah dan Sunnatul Rasul. Semua tradisi yang tidak ada di situ singkirkan. Itulah proses pembaharuan itu muncul dimotori Jamaluddin Al-Afghani. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh juga dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridho. Rasyid Ridho dilanjutkan oleh muridnya Hasan Al-Banah, yaitu Ikhwanul Muslimin. Jadi antara pan-islamisme dan Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya sama, yaitu transnasional. Itulah gerakan awal pembaharuan untuk kembali kepada Quran dan Hadis, dan kemudian tradisi-tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan Quran dan Hadis harus ditinggalkan. Ini proses, ya. Dan kemudian kelihatan bahwa Jamaluddin Al-Afghani maupun Muhammad Abduh itu lebih cenderung kepada pemikiran-pemikiran seperti Ibnu Taimiyah, ya, itu kelompok-kelompok itu. Termasuk gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, macam-macam itu yang anti tradisi. Itulah mulai awal muncul di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan kemudian ada seorang sosiolog, ya, dia kepala kantor Voorinlandzaken, kantor urusan pribumi di Hindia Belanda, namanya Christian Slobodan. Beliau inilah yang pertama kali memberikan definisi terhadap umat Islam Indonesia di dalam buku Islam van Nederland ini. Ya, jadi Islam di Hindia Belanda atau Islam di Indonesia. Ya, beliau mendefinisikan Islam di Indonesia ini sebetulnya Islam permukaan aja, Islam topeng. Ya, permukaannya Islam, topengnya Islam, tapi dalamnya penuh dengan praktek-praktek dari agama-agama kuno. Ya, menceritakan itu ada selamatan, ada ziarah kubur, ya, macam-macam itu bukan dari Islam. Ya, itu ketemu dengan pandangan pembaharu ini, disitulah. Ya. Kemudian yang mereka serang adalah ulama yang mempertahankan tradisi itu, yaitu kalangan dari pesantren. Ya. Teori Slobodan itu ada teori asosiasi, ya, bahwa orang-orang dari pesantren itu adalah orang-orang yang melahirkan fanatisme dan anti Belanda. Ya. Untuk mengatasi hal itu harus dibikin persamaan,
yaitu anak-anaknya orang Indonesia, anak-anaknya pribumi, jangan lagi dikirim ke pesantren. Tidak boleh dididik di pesantren. Tapi mereka harus dijadikan orang modern, seperti anaknya orang-orang Belanda. Kalau orang sudah berpikir modern, maka dia tidak akan fanatik. Pemikiran Silo-Gurgulonyo ini kemudian dibawa Van de Venter dan kemudian dibawa ke Belanda, dan kemudian pemerintah Belanda sepakat menerapkan teori asosiasinya Silo-Gurgulonyo. Nah, sejak itulah kemudian pemerintah kolonial menerapkan politik etis dengan alasan balas budi, mencerdaskan bangsa yang dijajah, dibangunlah sekolah-sekolah Belanda. Schooling system itu pertama kali. Nah, dari situlah orang-orang lulusan sekolah modern, ketika mereka lulus, mereka menyebut diri sebagai Islam modernis. Ini sejarah. Dan mereka semua menggunakan kacamatanya Silo-Gurgulonyo. Bahwa orang-orang pesantren itu Islamnya Islam topeng. Ya. Tapi berbeda dengan Silo-Gurgulonyo yang mengasumsikan bahwa Islam topeng ini di dalamnya penuh dengan praktek-praktek agama lama. Orang-orang modern lulusan sekolah menyatakan apa yang diamalkan oleh orang Islam di Hindia Belanda, terutama kalangan pesantren, itu adalah penyakit yang merusak agama, yaitu penyakit TBC waktu itu, takhayul bid'ah khurafat. Itulah yang mereka. Nah, inilah yang menyerang kalangan pesantren yang dianggap masih mempertahankan Islam gaya lama. Inilah nanti yang terjadi perdebatan sampai akhirnya ya, tahun 1926 tanggal 31 Januari dibentuklah Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya ini lebih belakangan terakhir, karena apa? Serangan dari kelompok-kelompok ini. Ya. Tentang dari pembaharu maupun dari pemikiran Silo-Gurgulonyo. Baru mendefinisikan ya, bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Al-Madhhabul Arba'. Ya. Di mana kemudian didefinisikan lagi ya, bahwa kita mengikuti 4 mazhab, ya, tapi terutama Imam Syafi'i. Untuk tasawufnya mengikuti Syekh Junaid al-Baghdadi. Ya, kemudian untuk kalam ini Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu didefinisikan begitu. Saya kira ini yang menjadi latar kenapa NU itu begitu terbuka, ya, begitu toleran kebinekaan, karena melanjutkan tradisi Wali Songo, yang Wali Songo itu juga melanjutkan tradisi zaman Mojopahit yang penuh toleransi dan keterbukaan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa dengan membawa semangat lama yang tidak pernah berubah ini, ya, insya Allah kita akan tetap menghargai kebinekaan, perbedaan. Terutama kalau kita tetap mempertahankan sistem pesantren. Ya. Ini karena ini yang menjadi pangkal utama dari penciptaan semangat untuk berbineka, semangat untuk berbeda dan seterusnya, ya, saling menghargai satu sama lain. Ya. Ini berbeda dengan sistem persekolahan ya, yang seringkali tidak mentoleransi perbedaan. Ya, jadi ini pesantren ini harus tetap dipertahankan, ya, sistem pesantren ini. Kenapa? Ya untuk menjaga kebinekaan, ya, menjaga toleransi. Saya kira ini ya mudah-mudahan kita bisa menemukan wacana baru. Sekian, wallahu muwaffiq ila haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.